Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah yang sudah mengakses video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini merupakan video dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang notasi penulisan algoritma. Bersama saya Ridho Surya Kusuma yang akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menulis sebuah algoritma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama jenis penulisan algoritma. Yang kedua, tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif. Yang ketiga, tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Yang keempat, notasi flowchart. Dan yang kelima adalah tata aturan penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, kita berbincang tentang penulisan algoritma ya. Notasi algoritma itu apa sih gitu? Notasi algoritma merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat suatu program. Karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangka suatu program. Deskripsi langkah-langkah dalam algoritma tidak mengacu pada sintaks bahasa pemrograman apapun. Nah, di sini mengindikasikan bahwa jika kita berbicara tentang notasi algoritma, maka kita tidak mengacu pada bahasa pemrograman apapun. Jadi algoritma itu pure, sebuah langkah-langkah maupun instruksi dalam kita menjalankan suatu fungsi ya. Nah, problemnya notasi algoritma ini ternyata terdapat 3 cara yang umum digunakan dalam menuliskan algoritma. Yang pertama ada kalimat deskriptif, yang kedua pseudocode, yang ketiga adalah flowchart. Oke, kita next ya. Pembahasan tentang 3 cara menulis algoritma. Yang pertama kalimat deskriptif. Seperti yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada bagian judul, header, yang kedua bagian deklarasi atau kamus ya, dan yang ketiga adalah bagian deskripsi. Nah, di sini diketahui bahwa dalam kita menuliskan algoritma itu bisa menggunakan bahasa deskriptif ya, yang mana walaupun bahasa deskriptif itu adalah bahasa yang jelas, yang mudah kita gunakan, tetapi ada juga tata caranya, yaitu Anda semua harus menyertakan bagian judul, deklarasi, dan deskripsi. Bagian judul ini untuk memberitahu atau memberikan label pada suatu algoritma yang ingin kita buat, kira-kira tujuan ataupun output dari algoritma yang kita tulis itu tentang apa gitu. Lalu yang kedua bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini untuk kita menentukan variabel apa saja atau jenis data apa saja yang akan kita gunakan. Dan yang bagian ketiga, bagian terakhir ini adalah merupakan bagian inti dari suatu algoritma. Bisa jadi di sini adalah inti proses, entah itu dalam bentuk perulangan, aritmatika, dan lain-lain ya. Lalu yang kedua, cara menulis algoritma yaitu dengan pseudocode. Nah, pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Nah, maksudnya pseudocode ini ya sudah semi bahasa pemrograman, hanya saja dia tidak terpaku oleh sintaks khusus seperti itu. Jadi masih bebas. Lalu yang ketiga dalam kita menulis algoritma itu yaitu menggunakan flowchart.
Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ya, inilah 3 cara menulis algoritma ya rekan-rekan. Nah, jadi kalau rekan-rekan ingin membuat suatu algoritma, kalian bisa memilih mau dalam bentuk kalimat deskriptif, pseudocode, ataupun flowchart. Pada umumnya, kalimat deskriptif ini sangat penting. Kenapa? Karena jika seorang developer atau seorang visioner ingin membuat sebuah algoritma baru, misalnya dalam tujuan AI atau tujuan klasifikasi dan lain sebagainya, maka perlu untuk menuliskan dulu ide-ide liar atau ide-ide yang brainstorming gitu. Itu perlu dituliskan dulu secara kalimat deskriptif seperti itu untuk kita dapat mendokumentasikan ide yang terlintas untuk dikembangkan menjadi sebuah algoritma. Sedangkan kalau pseudocode biasanya berperan sebagai konversi dari algoritma yang sudah ditulis dengan kalimat deskriptif kemudian diterjemahkan atau dikonversikan menjadi bahasa pseudocode. Agar apa? Agar para developer tuh bisa paham gitu apa yang dimaksud dengan algoritma yang telah disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif. Kemudian kalau sudah dari pseudocode, kemudian untuk bisa dicerna gitu kan dengan lebih baik, kemudian dikonversikan lagi ke dalam bentuk flowchart. Jadi dia merubah ya. Jadi dari kalimat deskriptif, kemudian udah di semi bahasa pemrograman, dan yang terakhir dia tersaji dalam bentuk grafis seperti itu. Kalimat deskriptif ini selain buat seorang inovator ataupun visioner, biasanya kalimat deskriptif ini bisa kita peroleh ya. Algoritma kalimat deskriptif tuh misalnya dalam studi kasus seorang konsumen gitu mengkomplain tentang suatu produk digital. Nah, kemudian dia meminta request bahwa produk digitalnya harusnya seperti ini, dan seperti ini. Itu contohnya ya. Dia meminta sesuatu request, kemudian seorang programmer berusaha untuk menerjemahkan gitu apa yang diminta oleh seorang klien maupun seorang user itu ke dalam bentuk algoritma yang semi bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, flowchart. Nah, flowchart ini berfungsi sebagai langkah kerja atau alur kerja bagi developer untuk menyelesaikan atau memenuhi request dari user. Oke, next. Nah, berikut adalah contoh kalimat deskriptif ya. Jadi di sini contohnya tentang algoritma luas lingkaran yang mana kita menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Nah, ini adalah judul ya, judul algoritma. Kemudian yang kedua, deklarasi ini sebagai deklarasinya algoritma yang memuat tentang apa saja yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir adalah deskripsi sebagai inti dari algoritma yang kita rancang. Nah, di sini studi case-nya itu menghitung luas lingkaran. Di sini dijelaskan bahwa judul ini yaitu menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu cetak luasnya ke piranti keluaran. Sedangkan deklarasi dia memberikan kita membuat ya sebuah variabel dan nilai yang akan kita kelola di dalam algoritma kita. Deskripsi lebih ke inti dari algoritma kita. Oke, next kita lihat lagi contoh pseudocode ya. Pseudocode ini udah disebutkan tadi bahwa dia semi gitu. Semi bahasa pemrograman. Ya, pada gambar tabel sebelah kiri atas ya. Di sini bisa dilihat bahwa pseudocode itu
mentransformasikan ya atau mengkonversikan. Misalnya algoritma di kalimat deskriptif tuh kita menuliskannya masukkan panjang. Nah, di pseudocode masukkan panjang ini bisa berarti input panjang, baca panjang, atau ya baca panjang seperti itu. Nah, sedangkan di sini hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Kalau di pseudocode langsung dituliskan luas panjang kali lebar. Lalu yang ketiga, tampilkan luas. Nah, tampilkan luas kalau di pseudocode bisa output luas, print luas, ataupun write luas, dan seterusnya ya. Nah, di sini di bawahnya ada ini Fortran style, Pascal style, C style. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah dia membangun pseudocode menggunakan gaya bahasa pemrograman Fortran. Kalau yang di tengah ini menggunakan gaya pemrograman Pascal. Kalau yang di sebelah kanan ini, C style ini menggunakan pseudocode untuk bahasa C. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan transformasi ya, dari algoritma di kalimat deskriptif menjadi pseudocode, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ya, gambar di sebelah kanan atas sama di kanan bawah. Yang pertama kita pasti masih membutuhkan yang namanya judul ya. Judul algoritma, kemudian deklarasi, lalu yang ketiga deskripsi. Nah, pseudocode itu berada di deskripsi ya. Begitu juga di studi kasus algoritma konversi nilai angka ke huruf. Demikian juga. Di sini di bagian deskripsi itu menjelaskan pseudocode dari algoritma konversi nilai angka ke huruf. Seperti itu. Kemudian next ada kita membahas tentang flowchart ya. Flowchart ini untuk memberikan tampilan yang grafis, yang mudah dilihat, yang enak dilihat dan cepat untuk dipahami. Nah, di sini perlu kita ketahui pada dasarnya terdapat berbagai macam flowchart, di antaranya yaitu yang pertama flowchart system, flowchart dokumen, flowchart skematik, flowchart program, dan terakhir adalah flowchart proses. Nah, untuk keperluan pembuatan program maka digunakan adalah flowchart program. Seperti itu. Hanya saja di sini ada contohnya. Contohnya kita membuat flowchart keluas dan keliling lingkaran. Pertama ingat ya, yang ini namanya simbol terminator, yang mana ini untuk memberikan informasi bahwa ini adalah titik mulai maupun titik akhir sebuah program atau sebuah algoritma. Nah, pada bagian yang ini yang bentuknya kotak persegi panjang ini merupakan simbol flowchart yang berarti adalah suatu proses, di mana di sini prosesnya yaitu proses menginputkan nilai pi yaitu 3,14. Keliling, luas, dan radius. Di sini kita proses, ya. Kemudian yang di bawahnya apa, Pak? Yang di bawah ini yang bentuknya seperti ini ya. Ini berarti adalah suatu inputan maupun outputan. Jadi bagian ini adalah input radius yaitu masukkan jari-jari dari lingkaran. Kemudian kalau yang di bawah ini print keliling luas ini berarti sebagai outputan. Nah, yang menjadi core engine dari algoritma dengan flowchart ini adalah yang bagian ini ya. Ini adalah bagian proses inti yang mana di sini memasukkan sebuah rumus keliling dari lingkaran dan luas lingkaran. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan flowchart ini lebih eye catching, lebih enak buat dilihat dan segera dan cepat untuk dipahami. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang notasi penulisan algoritma. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan chat di kolom komentar maupun di forum LMS. Saya Ridho Sidakusuma pamit undur diri. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.